Nama saya Dandian Nugrah dari Stisipol ingin memaparkan sebuah video perdebatan antara musisi dan akademisi tentang virus corona ini, di mana virus corona ini sedang terjadi perdebatan hebat maupun di negara kita maupun di luar, dikarenakan virus ini sangat banyak memakan korban yang tidak begitu sedikit, melainkan begitu ribuan maupun ratusan ribu korban yang sudah berjatuhan, maupun dari masyarakat sendiri ataupun dari bidang medis. Dan salah satu perdebatan yang ada di negara kita, salah satunya ini videonya. Yang bisa dibangun media nih, nonton nih, jadi framing nih, ini ya, pasti nonton mereka, pasti nonton. Framing, tapi tolonglah ini dibuat positif kayak COVID itu bisa sembuh loh, COVID kita lawan, loh, bla 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 bla. Negara-negara Hong Kong kita jadi coba aja tuh Google negara Hong Kong sama Vietnam itu ngelawannya gimana gitu. Brunei itu, tapi kalau kita dipapatkan yang kita headline apa? US emang ya serem Pak. Ya, selain itu di US kan menjelang. Nanti saya jelaskan gimana terus. Oke, siap. Sepakat. Jadi kita untuk sesinya berarti atau mau ada lagi yang mau disampaikan? Udah. Yang mungkin kira-kira udah sama itu. Apa namanya? Teman-temanku. Itu capsule itu dijelaskan itu pada banyak yang marah, kalau aku kan santai-santai kan. Itu yang kamu nantang dulu malah. Jadi gini, apa namanya? Terakhir nggak paham, biar nggak salah paham. Jadi caption saya itu kan isinya kan saya bilang kalau ada yang tadi video perdebatan antara JRX dengan Dr. Tirta itu adalah perdebatan yang sangat kontroversial, adalah sebuah diskusi. Video yang satunya lagi ini yang next selanjutnya adalah video antara Deddy Corbuzier dengan Dr. Siti Fadilah, yaitu dokter ini adalah mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada zamannya era Susilo Bambang Yudhoyono. Mengapa saya mengambil video ini, karena mereka Dr. Siti Fadilah ini pernah melakukan sebuah pendekatan politik dengan organisasi PBB WHO untuk menghentikan virus virus flu burung. Siti Fadilah ini sangat mengambil kebijakan memutus hubungan politik dengan WHO. Karena menurut Dr. Siti Fadilah ini, virus flu burung itu bisa dihentikan oleh pemerintah Indonesia dan tidak perlu bantuan oleh pihak WHO itu sendiri. Salah satu video Dr. Siti Fadilah dan Deddy Corbuzier ini salah satunya video. Baik, saya sekarang sedang bersama dengan Ibu Siti Fadilah, mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang pernah berjuang untuk melawan flu burung SARS, Bu, ya, itu pada tahun 2005. Oke. Dan di sana kalau saya baca semuanya, Bu, Ibu ini sebenarnya sebagai seorang pahlawan yang berhasil menghilangkan flu burung di Indonesia dan di dunia, itu benar nggak, Bu? Jadi membatalkan penetapan pandemi flu burung oleh WHO. Membatalkan penetapan pandemi. Ya. Oh ya, oke. Tapi Bu, sebelum ke sana, Bu, Ibu di penjara saat ini. Kebetulan saat ini lagi tidak di penjara, beliau lagi di rumah sakit saat ini karena satu dan dua hal. Tapi Ibu di penjara karena dituduh korupsi sebesar 6 miliar, 1,3 miliar. Saya itu tidak menerima sepeser. Betul, tapi Ibu dituduh korupsi. Dituduh yang 6 miliar itu adalah kerugian negara yang dilakukan oleh eselon 2 saya. Dan eselon 2 saya sudah membayar lah, dan dia tidak dihukum. Saya dituduh membantu dia, saya dihukum.
Dan itu nggak ada bukti, nggak ada saksi. Tidak ada bukti, tidak ada saksi. Jadi pada saat pengadilan? Saat pengadilan itu jaksa penuntut umumnya mengatakan fakta pengadilan kita abaikan. Kemudian hakimnya mengatakan saya memutuskan tanpa bukti, saya tidak perlu bukti. Dan ibu akhirnya harus dipenjara. Menurut ibu Sangat tidak fair. kalau misalnya ibu tidak bersalah, kenapa ibu bisa dipenjara? Ya itu negara kita ini nampaknya tidak berdaulat full, tidak full berdaulat. Nyatanya saya ngerasain sendiri ya bahwa lembaga hukum kadang-kadang masih dipakai untuk suatu kekuatan tertentu, bisa untuk mengatur orang yang tidak mau diatur, kemudian dicari-cari salahnya, nggak ada salahnya dibikinin perkara. Artinya karena ibu tidak bisa diatur, Bu. Ya, mungkin saya dikatakan tidak bisa diatur oleh siapa saya nggak tahu. Karena kalau saya jadi menteri saya tidak pernah dipecat, jadi Bantimpres saya tidak pernah dipecat, dan saya tidak melakukan sesuatu pun yang berlawanan. Ibu ini kan di mana-mana berita yang tersebar adalah ibu mengatakan jangan menggunakan vaksin dari Bill Gates. Menurut pengalaman ibu, kenapa? Ada sesuatu yang aneh gitu untuk saya ya. Saya ikutin Bill Gates ini di forum ekonomi di Davos. Di Davos itu selalu ada forum ekonomi, kalau nggak salah awal tahun itu saya lakuin. Tapi saya yakin saya melindungi rakyat saya. Dan ternyata bukan Indonesia saja yang terlindung, ternyata pandemi itu gagal. Satu dunia. 2006 iya. Kalau dihitung itu berapa ribu triliun. Yang Saya nggak diselamatkan. bisa ngitung. Sekarang hitung aja, dengan corona aja sekarang berapa ribu triliun kerugian seluruh dunia. Apalagi kalau flu burung. Lah, yang saya terkesan sampai sekarang, lawong tidak menular, kok WHO berani bilang menular. Pada saat itu, Bu. Dan ibu membongkar itu pada saat Nah. itu. Dan hasilnya, Membongkar. Dan hasilnya menang kita. dan Karena saya membuktikan secara virologi, ya, WHO mendiagnosis secara public health atau epidemiologi. hasilnya menang kita. Ya, Tapi ibunya di penjara. Ironis ya. Ironis. Ya itulah dunia. Yang penting adalah niat kita, dan apa yang terjadi itu ya tidak pernah lepas dari kehendak Allah. Tapi kenapa ibu masih berani bicara sekarang? Karena saya baca di media-media ibu masih berani bicara tentang virus ini, ibu masih berani bicara tentang apa yang ibu lakukan. Bahkan saya ada media satu yang bicara tentang ibu dilindungi sniper, dulu tuh ada di media loh, Bu. Oh iya, saya nggak ngomong tentang itu. Yang saya omongin tentang ilmu yang orang banyak harus tahu. Jangan sampai rakyat ini nggak tahu sama sekali. Jadi saya hanya menyampaikan suatu ilmu pengetahuan, dan itu menurut saya wajib. Kalau saya tahu sesuatu yang tidak baik, saya diam saja. Padahal saya tahu, saya diam saja. Tapi kan ibu belajar Dosa. bahwa ketika ibu bicara pada saat itu, akhirnya menurut ibu, ibu dipenjara. Waktu itu saya bukan hanya bicara ya, saya terlalu berani keluar, berani mengalahkan negara adidaya, itu suatu hal yang impossible sebetulnya. Sampai sekarang juga nggak ada, tapi jangan menggagalkan pandemi itu sampai sekarang nggak ada. Ya baru sekali ini. Baru sekali ya, pandemi gagal karena seorang ibu Siti Fadilah. Tapi walaupun ibu sekarang ada di penjara, bangganya seperti apa, Bu? Ya, saya seorang Islam. Di dalam Islam itu pilihan Allah itu selalu terbaik. Pilihan Allah adalah yang terbaik. Mungkin kita nggak tahu hikmahnya apa, tapi pasti ada hikmahnya. Mungkin dulu saya baca Qur'annya belepotan, setelah di penjara Qur'an saya jadi lancar,
Jadi rajin banget baca Quran. Ibu baik-baik aja di penjara? Baik. Nah, itu adalah beberapa cuplikan video yang saya berikan kepada kalian. Semoga itu bermanfaat buat kalian. Kurang dan lebih dari kata-kata saya mohon dimaafkan, karena saya juga manusia biasa, tidak luput dari kata-kata yang salah maupun perbuatan dan ucapan saya. Ya, dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like. Jangan lupa like dan subscribe video saya. Terima kasih.